Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Dan sebelum kami akan memulai segala aktivitas dan pelayanan kami hari ini, kami mau mengisi jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena itu berkatilah setiap kami yang mendengarkannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, bukan sekedar pendengar tapi jadi pelaku firman. Terambil dari Roma 2 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dari diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, di zaman era media sosial, banyak orang yang senang menyimpan konten yang bermanfaat. Ada yang memiliki ratusan video tentang pola hidup sehat, motivasi, pengelolaan keuangan, bahkan renungan firman Tuhan. Tombol simpan mereka penuh dengan materi yang luar biasa. Namun, dengan menyimpan video olahraga tidak otomatis membuat tubuh menjadi sehat. Menyimpan resep masakan tidaklah otomatis akan membuat seseorang pandai memasak. Begitu pula menyimpan renungan tidak otomatis membuat hidup kita berubah. Perubahan baru terjadi ketika apa yang telah disimpan itu dipraktekkan. Demikian pula saudaraku dengan firman Tuhan. Kita bisa mengikuti banyak ibadah, mendengarkan khotbah dari berbagai hamba Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, bahkan menghafalkan ayat-ayatnya. Namun, jika firman itu hanya berhenti di telinga dan tidak diwujudkan dalam kehidupan, maka firman tersebut belumlah menghasilkan buah. Dalam Roma 2 ayat 13, Rasul Paulus berkata, karena bukan mereka yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi mereka yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Saudaraku, di sini Paulus sedang mengingatkan bahwa Allah tidak mengukur kerohanian seseorang dari banyaknya pengetahuan Alkitab yang dimiliki, tetapi dari ketaatan terhadap firman-Nya. Pengetahuan tentang firman adalah awal yang baik, tetapi tujuan akhirnya adalah kehidupan yang diubahkan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak hanya melihat seberapa banyak kita mengetahui firman-Nya, tetapi apakah kita menghidupinya. Mendengar khotbah, mengikuti ibadah, membaca Alkitab atau menghafal ayat adalah hal yang baik, tetapi semuanya akan kehilangan makna jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Menjadi pelaku firman berarti mengampuni ketika kita disakiti, mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, bahkan mengasihi orang yang sulit kita kasihi, berkata jujur meskipun merugikan diri sendiri,
dan tetap jujur ketika ada kesempatan untuk berbuat curang, dan tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Artinya hidup dalam integritas meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi ketaatan kepada firman adalah bukti bahwa iman kita sungguh hidup. Roma 2 ayat 12-16 ini juga mengingatkan bahwa Allah mengenal isi hati setiap orang. Tidak ada kepura-puraan yang dapat disembunyikan di hadapannya. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang pandai berbicara tentang firman, tetapi menjadi orang yang mempraktikkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman yang sejati bukan hanya terlihat saat berada di gereja, tetapi juga saat berada di rumah, di tempat kerja, di sekolah, maupun ketika berinteraksi di dunia digital. Jadi saudaraku, hari ini Tuhan tidak hanya bertanya, sudah berapa banyak firman yang kamu dengar? Tetapi Ia juga bertanya, sudah berapa banyak firman yang kamu lakukan? Jadi saudaraku, firman Tuhan bukan sekedar untuk dikagumi atau dibagikan kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan diberikan agar membentuk karakter, mengubah cara berpikir, dan memimpin setiap langkah hidup kita. Jadilah orang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, apabila selama ini kami lebih banyak mendengar dan menyimpan firman-Mu daripada melakukannya. Berikanlah hati yang taat, hati yang rela diubahkan, dan keberanian untuk mempraktikkan firman-Mu dalam setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih dan kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita untuk menjadi saksinya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Amin.